Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami adalah hari di mana Tuhan melawat setiap umat Tuhan. Dan karena itu kami memanfaatkan hari ini sebagai hari Tuhan untuk kami mendengarkan firman Allah. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun dan membimbing kami memahami firman Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi pegangan kami dalam menjalani hari ini, besok sampai selama-lamanya. Ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru dan minggu yang baru. Dalam perenungan firman Tuhan hari ini diberi tema dibenarkan dan disucikan dalam Kristus. Bacaan ini tentu mau mengarahkan kita pada beberapa poin penting, terutama terkait dengan kehidupan kita manusia yang ternyata tidak sempurna. Setiap orang memiliki masa lalu, dosa dan kelemahan. Namun kasih Allah begitu besar sehingga Ia telah membiarkan kita Namun kasih Allah begitu besar sehingga Ia tidak membiarkan kita terjerat dalam dosa. Dalam Kristus Yesus Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami hidup yang baru. Sebagaimana ayat yang kita baca, jelas sekali bahwa kita ini telah dipermandikan, sama seperti dibaptis, dikuduskan, lalu dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara-saudara, jemaat di Korintus dulunya memang hidup dalam berbagai dosa dan gaya hidup yang tidak layak di hadapan Allah. Namun melalui Injil yang diberitakan, mereka mengalami perubahan yang layak, perubahan yang mendasar. Paulus mengingatkan mereka bahwa status lama mereka sudah berlalu. Mereka telah dimandikan atau dipermandikan. Tidak hanya dipermandikan, tapi juga dikuduskan. Dipermandikan, jadi dibersihkan dari dosa oleh darah Kristus. Mereka dikuduskan, artinya dipisahkan untuk menjadi milik Allah. Lalu dibenarkan, yaitu diperhitungkan benar oleh karena iman kepada Kristus. Perubahan ini bukan hasil usaha manusia, melainkan karya Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang percaya. Dengan demikian, hidup baru dalam Kristus bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi perubahan identitas. Dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam anugerah. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam perenungan
di bulan di mana kita memiliki program Pekan Keluarga, kita diarahkan untuk tolong-menolong, di mana orang yang tersesat, orang yang rohani menolong yang tersesat. Demikian juga firman Tuhan hari ini mau meneguhkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Di dalam Yesus Kristus kita percaya dosa-dosa kita telah diampuni. Dan tidak ada masa lalu yang terlalu kotor untuk dibersihkan oleh kasih Kristus. Artinya kita dibarui, dikuduskan, dibasuh, atau dipermandikan. Keselamatan yang kita terima bukan akhir dari perjalanan iman, melainkan awal dari kehidupan baru. Dan karena itu melalui firman hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara diajak pertama mengingat karya penyelamatan Allah. Kita dahulu adalah orang berdosa, tetapi kini telah dibasuh, telah dipermandikan. Dan karena itu mari kita hidup dalam ucapan syukur atas kasih yang begitu besar itu. Darahnya telah membersihkan, membasuh atau menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Yang kedua, melalui firman Tuhan kita hari ini mengajak kita untuk menjaga kekudusan hidup. Karena kita telah dikuduskan melalui karya Yesus Kristus. Sebagai orang yang telah dikuduskan, kita harus menjauhi dosa dan berjuang terus untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam pikiran, perkataan-perkataan kita, dan tentu tercermin dari perbuatan-perbuatan. Lalu yang ketiga, kita diingatkan melalui firman ini untuk menjadi saksi kasih karunia. Dunia perlu melihat bahwa Kristus benar-benar mengubah hidup. Hidup kita yang telah dibenarkan dan disucikan harus menjadi kesaksian nyata bagi orang lain tentang kasih dan kuasa Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita semua memiliki kehidupan masa lampau, masa lalu yang penuh kelemahan dan dosa. Tapi melalui firman Tuhan, dalam Kristus masa lalu itu tidak lagi mengikat kita. Kita telah dibasuh atau dipermandikan, dikuduskan dan dibenarkan. Karena itu mari jalani hidup hari ini dengan sukacita dan penuh syukur karena identitas kita kini adalah milik Kristus yang Maha Kudus. Selamat memasuki hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena melalui karyamu Yesus Kristus, kami semua telah dipermandikan, telah dikuduskan, dan telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam roh Allah kita. Karena itu tolong kami Allah untuk kami ini terus hidup berkenan hanya kepadamu. Dengan mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang bimbang Tuhan pertetapkan iman mereka. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.